Tepat hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, Partai Golongan Karya telah menunjukkan dan bahkan mendeklarasikan sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai bakal calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Golongan Karya mendampingi Prabowo Subianto dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Ketika memberikan sambutan pada acara deklarasi itu, Ketua Umum Partai Golongan Karya Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa alasan Partai Golkar menunjukkan sosok Gibran Rakabuming, sosok muda yang baru berusia 35 tahun itu, sebagai bakal calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Golkar karena Partai Golkar ingin melibatkan generasi muda secara langsung dalam proses pembangunan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentunya pasti akan sangat menghebohkan. Ada hal yang telah kami simak dan cukup penting untuk diulas dari sambutan Ketua Umum Partai Golkar, di mana Erlangga dengan penuh kebanggaan menjelaskan bahwa Partai Golkar memiliki beberapa kader muda yang telah berprestasi dan menjadi kepala daerah di beberapa daerah. Erlangga mencontohkan beberapa daerah di Pulau Jawa, juga di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dari apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar tadi, membuat kami ingin bertanya, mengapa Erlangga tidak menjelaskan latar belakang dari kader-kader muda Partai Golkar yang telah menjadi kepala daerah itu? Apakah kader-kader muda Partai Golkar yang sekarang telah menjadi kepala daerah itu berasal dari rakyat kecil dan orang-orang pinggiran yang pernah merasakan susahnya hidup di zaman ini? Apakah kader-kader muda yang kini telah menjadi kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar itu adalah rakyat yang berasal dari kalangan petani? Apakah kader muda Partai Golkar yang kini telah menjadi wali kota dan bupati itu adalah kader Partai Golkar yang berasal dari pedagang kecil di pasar-pasar? Asal Bapak tahu, beberapa kader muda yang diusung oleh Partai Golkar dan kini telah menjadi kepala daerah adalah anak gubernur, anak pejabat di daerah, dan tanpa Partai Golkar sadari, selama ini Partai Golkar telah menyemai benih-benih politik dinasti di daerah. Apakah ini yang Partai Golkar mau banggakan? Di saat situasi dan kondisi politik negeri ini semakin memanas pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi kontroversial, yang mana rakyat telah menjustifikasikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu semata-mata untuk melegalkan syahwat politik dari sekelompok orang yang ingin tetap berkuasa.
rakyat telah menjustifikasikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu semata-mata untuk kepentingan sekelompok orang yang takut kehilangan kekuasaannya. Saat-saat genting seperti ini, Ketua Umum Partai Golkar seakan-akan tidak mau tahu. Matanya telah buta dan sudah tidak bisa melihat lagi aksi-aksi yang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh LSM, oleh mahasiswa yang telah melakukan demo besar-besaran untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi kontroversial itu. Kuping Ketua Umum Partai Golkar telah menjadi tuli, sudah tidak dapat mendengarkan lagi ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum tata negara, yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kaum cendekiawan yang pada prinsipnya telah menyimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sangat-sangat bermasalah dan harus ditolak. Hati Ketua Umum Partai Golkar telah menjadi buta dan tuli, tertutup oleh karena kekuasaan. Partai Golkar sedang tidak memberikan satu jaminan dan pelajaran yang baik bagi generasi milenial di Indonesia. Justru Partai Golkar sedang melakukan satu perbuatan diskriminasi, memberikan karpet merah kepada anak seorang pejabat. Tidak semua generasi milenial di Indonesia memiliki nasib sama dengan Gibran, ayahnya seorang presiden. Karena jika Gibran bukan merupakan anak seorang presiden, sangat dipastikan Partai Golkar tidak akan mengusungnya sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Jadi kembali sangat perlu kami ungkapkan di ruang publik bahwa ketika Partai Golkar telah mendeklarasikan sosok Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai bakal calon wakil presiden yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilpres tahun 2024 nanti, bukan berarti Partai Golkar sedang berusaha mengakomodir kepentingan kaum milenial. Bukan berarti Partai Golkar sedang berupaya untuk melibatkan generasi milenial dalam sistem pemerintahan. Justru apa yang sedang dilakukan Partai Golkar adalah satu bentuk upaya yang sangat berpotensi merusak karir dan masa depan dari politikus-politikus muda kaum milenial yang ada di Indonesia. Hal ini sangat perlu kami jelaskan, karena tidak semua generasi milenial memiliki nasib sama dengan Gibran Rakabuming Raka. Gibran ayahnya seorang presiden. Oleh karena ayahnya seorang presiden, maka begitu mudah Partai Golkar menariknya, lalu mengusungnya sebagai bakal calon wakil presiden. Ini adalah satu sistem kolusi dan nepotisme. Apakah generasi muda kita akan diwariskan sistem seperti begini? Tanpa pengalaman berarti, tanpa kaderisasi. Oleh karena ayahnya seorang pejabat daerah, maka anaknya dapat dengan mudah menjadi bupati. Oleh karena ayahnya sebagai seorang presiden, maka anaknya akan dengan mudah dapat dicalonkan menjadi wakil presiden. Yang kita tahu dari presiden-presiden kita terdahulu,
Tidak ada satu sistem pun yang berlaku seperti ini. Hanya pada generasi sekarang, di tahun-tahun sekarang, betapa rusaknya sistem yang sedang dibangun oleh partai-partai politik kita.